Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi khairal anbiya'i mursalin wa sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Habib Syekh hadal kitab sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بشيء وبعلومه وأمدنا بهداته وأفاض علينا من بركاته وأسراره في دارنا آمين اللهم آمين. Istijab para jamaah Bapak Ibu sudah terpenting keren kalau sampai niat ngaji terbarukan juga kaulah juga niat ngaji semoga ada barokah sahabat ngajak karang kakek tafadhol qarib sekarang saleh habis sudah semoga kalau sampai ada barokah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi seminggu dugaan seminggu libur karena pada beberapa acara kita bisa bersama-sama ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu an-nadhru lil-mudawati fa yajuzu ila al-mawadi allati yahtaju ilayha was-sadisu an-nadhru lish-shahadati aw lil-mu'amalati فيجوز النظر إلى الوجه فوصلها والسابق النظر إلى العمل عند انتهائها فيجوز إلى المواد التي يحتاج إلى تقليلها. Di antara bolehnya seorang laki-laki mengambas atau melihat orang bini, di antaranya yang nomor 5 an-nadhru lil madawah. Jika entoh pun pada dokter laki mengobati orang ini mun subuh boleh, kalau mun benda kita ada dokter. Kalau memang dokter spesialis itu laki fa yajuzu ilal mawadi allati yahtaju ilaiha, cukup oleh yang dibutuhkan. Misalnya orang ini suntik maksudnya yang pantat misalnya oleh gak pantat dari bini anak mereka dicoba ke lilha aja kadang-kadang mohon maaf diberi kesempatan, tapi menghadapi kesempatan oleh cukup hanya di mana yang membutuhkan untuk memeriksa dengan cara membuka baju kaca suntik atau memasang infus atau memasang sesuatu yang melewati kelamin kesan, karena ada ketika ada asam lambung ataupun tak bisa berak dan sebagainya, bukan secara otomatis dia harus melewati memasang sesuatu lewat farjinya. Ki darurah boleh sekedar pada saat kebutuhan. Kemudian wasadis an-nadhru lish-syahadah, boleh melihat karena lish-syahadah untuk menjadi saksi. Ya, misal sederhana ketika ada kejadian misal perzinahan misalnya, ketika kemudian ada seorang laki-laki dituduh berhubungan dengan perempuan, bagaimana membuktikan apakah dia sudah berzina atau tidak? Salah satu adalah dengan melihat farji, apakah akan terjadi sesuatu. Idza idharu ma misal masukkan sesuatu dilihat, maka sebagai
ketika orang fasik, ruddat syahadatuh, maka ditolak persaksiannya. Ketika ada persidangan maksudnya ini menyaksikan apakah betul-betul dia melakukan hubungan itu di luar nikah, sehingga nanti ada proses vonis, misal ada keputusan hakim. Kemudian tapi memang hati-hati. Memang Kiai itu sudah sampaikan berhubungan dengan apakah dia melahirkan nasa pindah nasa ilmu apa. Kadang berlebih. Mohon maaf, ketika di rumah sakit tidak hanya dokter yang terlibat, kadang bidan akeh. Nah ini kan di luar konteks, sengaja dan tidak sengaja, secara syar'i memang dilarang. Awalul muamalati, apa muamalah jual beli bisa. Sekarang sudah momen lagi untuk melariskan toko sebenarnya ini melibatkan pelayan perempuan, dengan dia Indomaret, ya memang zamannya. Bagaimana cukup hanya melihat pada saat proses jual beli, pada saat jual beli saja. Maka bagaimana ketika muamalah fayusul nadhri ila wajhi khosatan, cukup hanya melihat wajahnya saja, tidak yang lain. Yang lain yang dosa, maksudnya menambil wajah pada saat muamalah jual beli transaksi dikatakan apa? Khusus wajah menambil selain dengan dianggap dosa. Wasabi'u an-nadhru ila al-amati 'inda ibtiya'iha. Bolehnya seorang tuan untuk membeli budak perempuan, boleh melihat ketika ada proses jual beli, fayujuzu ila al-mawadi allati yahtaju ila taqlimiha, maka boleh melihat di tempat-tempat di mana butuh ini guling. Nanti ada kan ya ada guling kan toko mie potong namanya, kalau mie tata namanya, tapi tidak boleh melihat harginya. Tapi cukup kan, tidak harus kan. Fayaduru atrafaha wa syaraha, dari ujung rambut sampai ujung kaki leleh ini guling. Nah, tetapi la aurataha, tidak kepada auratnya leleh. Nah nikah terkait dengan nikah melihat bolehnya laki-laki melihat perempuan. Nah, apa-apa orang terutama khitbah kanisa, khitbah dengan lama. Padahal orang itu kan menambil ini kakasan pada namanya fasah nikah. Fasah nikah ini kan tak perlu cara itu. Jadi ketika perempuan farjinya tertutup bisa boleh gitu, karena kita boleh bisa farjinya tidak ada, tertutup lagi bisa. Secara tepat itu ada cara kasih itu. Kenapa kau tidak melihat itu? Cukup hanya wajah dan tangan saja. Kan perlu dikhawatirkan, khawatir nanti farjinya atau lakinya juga tidak punya kelamin atau perempuan sebaliknya. Kau tidak. Ini kan Caesar memang beda hadis bahwa dengan hanya melihat wajah dan tangan ini menunjukkan sudah cukup untuk dijadikan alat jaminan sebagai harmonisasi. Ajunan menambil contoh modern laki bini melihat bahwa dia harmonis dari benaran kan dengan tangan lagi kan bini dulu kan tapi kan dengan tangan dan sambil senyum aja. Ketika ada suami istri jika bergandengan tangan dan dengan senyuman wajah, itu menunjukkan bahwa itu adalah sudah harmonis. Dengan dasar itulah kemudian khitbah itu tujuannya untuk dijadikan istri dalam rangka untuk dengan hanya wajah dan tangan itu sudah menunjukkan kata
kategori bahwa perempuan ini baik, halus, tidak punya penyakit dan macam-macam. Itu kenapa kemudian hanya bulan-bulannya. Lalu berkaitan dengan kalau butuh asam atau kemudian impoten bisa pakai, maka secara otomatis itu fasa nikah namanya aib, namanya min aibin nikah, maka boleh ya. Dan maupun suami tidak talak, tidak mau secara fikih itu secara otomatis itu namanya fasa nikah, bisa kemudian perempuan untuk diminta cerai. Kalau tidak minta tetap fasa nikah. Andaikan Joko ada yang pasti terjadi, nah beda dengan jadi ulama yang lagi mendengar kita begitu tak segala seperti makin misalnya ada bukti ini Imam Syafi'i gitu ketika mengarang masalah berkait beliau tuh lama bertahun-tahun melakukan penelitian datang di sebuah pasar di mana di situ banyak wanita-wanita sudah mulai dari berkasa benar ini bertahun-tahun tanya tahu bu sampai ada selama hari yang putus selama itu diteliti istiqror bertahun-tahun karena memang di Al-Quran tidak ada. Di Al-Quran itu salah satu huruf juga, tapi membuktikan bahwa ketika sudah di rumah ini kita bisa harus ada peneliti. Cuma Al-Quran secara global saja menerangkan selanjutnya baru. Makanya muncul paling seperti apa, paling punya apa, sebiasa apa. Itu karena penelitian Imam Syafi'i bertahun-tahun di pasar di mana berkumpulnya wanita ditanya, dicatat, akhirnya kemudian berrumus. Nah, sama ketika hal yang terjadi seperti ini terjadi. Kenapa orang yang hamil dengan maksimal 4 tahun kan ini? Padahal sombong gitu kan? Paling itu yang sangat tahun, sangat bulan. Kenapa Asy-Syafi'i maksimal 4 tahun? Karena Imam Syafi'i ideal kandungan ibu 4 tahun. Berarti kan betul. Maka ditunjukkan di dalam kita. Faslun. Nabi bertanya dengan bab kayak begini, Nabi sebut lanjutkan. Faslun. Wala yashihu 'aqdun nikah illa bi wali syahidai 'adlin. Wa yastaqiru al-wali wa syahidani ala sittati syara'in. Al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wa dhukuratu wal 'adalatu. Illa annahu la yastaqiru nikah dhimmiyah illa ila Islamil wali wa la nikah al-amati ila 'adalati sayyid. Bab tentang sahnya akad nikah. Nah, ini kan penting karena memang mohon maaf tergula sebelum masuk gak pernah satu ketika tergula nikah ini pakut kiai mewakili beliau tidak bisa hadir, maka mewakili undangan walimah. Jika pengalaman tergula undangan walimah kebetulan tergula di guru tugas betul bahasa hanya guna menghadiri ternyata tergula serobakan betul kita kami serobakan karena memang kiai tidak hadir ternyata kiai diserobakan karena ada tergula. Tapi perasaan beliau tak nyaman. Ternyata tak nyaman tergula karena sebelum itu beliau mendengar isu anak yang mau dinikahkan itu hasil zina. Jadi nikah lagi ini cibin makanan itu. Mereka dapat hubungan hamil di luar nikah untuk menghilangkan aib kemudian dinikahkan. Ternyata di luar nikah dihamil di luar nikah menghamilkannya. Secara fikih walaupun yang pacar itu mengamini yang kemudian tetapi hamilnya di luar nikah kan otomatis dia anak zina. Menurut dalam fikih itu anak zina itu la abalahu wa la hadalahu
tidak hak menjadi hak wali, maka suami yang menghamili istrinya di luar nikah dan hamil di luar nikah tidak berhak mengamini anak tipis, tapi kan dia hamil di luar nikah. Kemudian tidak punya hak hawona dan tidak punya hak wari dari warisan resiko akhir. Karena warisan kan dari laki. Guru curiga, hanya belum teliti sebelum data itu teliti dulu. Secara ternyata memang iya. Akhirnya guru dong, Pak, kemudian berkumpul kaki, guru udah besar, begitu. Tahu apa dokter, walinya resiko kedasa. Dengan repot nih, terus lagi tetap zina dasar. Karena dia tidak berhak menjadi wali. Akhirnya tentulah manggil tuan rumah mana, pintre tadi. Saya panggil, kuda integrasi, panggil hanya hati. Kemudian jadi cucu sebab tak jujur kagunan berarti menjadikan anak kompo sangat kompo zina. Hanya takut, hanya ngaku berhubung pun minyak goreng, udah siasati kan tak nyaman menjaga air. Hanya udah panggil, jadi kawan panggil, kan sempat panggil, anak jadi panggil di rumah untuk mensiasati agar aib itu tidak kan tak perlu disampaikan, yang penting hukum. Akhirnya kalau panggil berlima dengan saksi dua, dan semua ada kawannya. Akhirnya ada kesepakatan dan ada kejujuran. Jadi anak gagah memang jadi akhirnya itu nama yang mengangkat harus wali hakim kau tak lihat dia ada itu wali hakim sepakat dia akan itu berubah dan orang sebutkan cukup kembali seksi dua sengangkat berwali anak-anak lihat selesai kami selesai angkat para keluar ya akan boleh urus sengangkat sebagai wali. Nah untuk mensiasati, jadi orang itu melihat berarti jadi udah sih mengingatkan, padahal dia punya merayakan, meskipun merayakan malah besar untuk menjaga ini terjadi. Makanya urusan nasab itu teknik berseroban pun salah, seterusnya salah. Mula anak zina pas salah nikahnya awal ini kontrak tidak boleh yang mengawinkan itu anak selain wali tidak boleh. Jadi punya macam-macam wali di belakang. Nah ini kan jadi tidak sembarangan nih zaman bangkit ini kebotek karena banyak terjadi hubungan di luar nikah. Kadang harus kalau sergaju dari hidup itu nih. Kadang harus punya kepala cek dengan bakalan digeber tadi. Ya Allah tak pikir resiko besar. Mana hamil di luar nikah di kedua rumah. Wah cukup kumpulan toko mereka tak bisa. Status anak nikah yang harus dipikirkan. Wala yasiu akad nikah illa bi wali syahidain adlin. Tidak sah akad nikah itu kecuali dengan dua wali yang adil. Pakai bini tak ada wali, karena ada bini nikah, mana jadi wali, mana ada bini tak ada ngiring, main berkumpul, ngiring, kenapa ada bini kita kuatan, kita kecolek suara, dengan tak ada yang berbahagia, justru bukan meringankan dosanya, bahkan memberikan beban dosa kepada lain, sehingga ada yang karena perempuan dia kita dari laki. Oleh karena itu saksi itu tidak boleh dari perempuan, dari laki-laki. Wa yaftakiru al-waliyyu wasyahidani ila sittati syara'i. Wali dan saksi
Ini belum repot. Sejelas baik tafsir atau fikih menabi anak ini kami lagi pas menabi bahan munafik Kristen sedangkan selaki dengan Islam itu ini kesalahan tak tidak bisa dulu apa kan wali hakim jadi wali hakim jadi bapaknya yang Kristen itu tidak berhak mun bapak mun umpama kakak kita apa si Islam jadi wali ini pada urutan kamu masih dahulukan pada urutan dari kita tak bisa nikah di kaum masih bapak misal tak Muslim pak Kristen sila kemudian adiknya itu paman berarti di Islam itu di semua pak Kristen tapi nggak bisa maka harus menjadi wali hakim sampai di undang-undang tapi nggak begitu bila namanya di undang perkawinan dasar syaratnya memang harus Muslim maka menabi kawin beda agama kata kawin PA atau ada KUA kudu kawin pengadilan negeri secara undang-undang beda agama bukan Muslim Kristen misalnya ini kata kawin nih PA asal khusus orang Islam ini kalau di negeri kita bersyukur urusan perkawinan dengan dikasih fasilitas oleh pemerintah. Pertama, syarat daripada wali bersaksi gento Islam. Nomor dua, wal bulu kali anak ini tak bisa. Misal paman sopo, sebeda ahli laki. Karena dia laki kan berhak menjadi wali. Ternyata ahli laki tak beli. Nanti boleh buat misal paman sopo beda nama kereta ini tak bisa sebenarnya adik laki ini tak bisa saya rela menjadi wali wajib ketika urutan wali sudah tidak ada dibedakan karena tidak wali maka berbini kebi kereta bini kebi paman bini kebi tak ada selagi bini otomatis jadi yang berhak untuk menjadi wali hakim wal bulu wal aklu dan ya berakal sehat maksudnya normal wal hurriyatu dan merdeka budi muda wal dzukuratu dan laki-laki wal adalatu dan adil beda misal ketika ada wali paman sopo kakak bodoh kayak pemabuk geler pemabuk ini fasik tak boleh ketika pemabuk karena pemabuk ini tak normal kan tapi pada saat tak mabuk normal sehat kita lupa atau kemudian nampak dia orang fasik dia pembunuh dan macam-macam jadi ketika sudah tidak ada pilihan darurat tapi kalau masih ada pilihan tidak boleh dengan karena memang wali ini kan penentu dari keabsahan sebuah pernikahan pertanyaannya boleh mana mesti kami lari tadi dengan pertanyaan dirinya kan kadang dari sebuah tak setuju buru teman-teman kami kakak apa Allah benar bagaimana solusinya apa Allah benar ini lagi ini dikhawatirkan keturunan zina memang imam yang lain menggunakan wali hakim karena terus tapi kalau jauh yang tidak memungkinkan menghadirkan wali karena jauh kemudian anak itu akan dikhawatirkan melakukan perbuatan di luar hukum maka diterurah boleh menggunakan tapi ini gampang kalau jalan terus tadi posisinya ketika jauh dan tidak memungkinkan menghadirkan
berempah biaya, serba gula, sedangkan lagi mana kuat iman tak kuat kan bahaya. Maka setengah mati ini kedarurat waktu dia mengambil walaupun dengan wali. Pakai video call, nah walinya pakai video jarak jauh. Ini kan beda pertanyaan, benar tanya Gus Dur ini pernah ditanya. Tadi masa ditanya, Gus boleh nggak kami pakai telepon? Boleh. Jadi mana viral? Yang satu di Amerika, di Indonesia. Boleh. Ya tapi nanti kalau hubungannya pakai HP juga kan? Tidak boleh Pak. Kalau kan pakai HP benar ada. Jadi wali ini kan harus di majelis, hadir di tempat. Saya kata. Walaupun memang ada yang membolehkan ketika bapaknya memang ada di Indonesia tidak mungkin pulang. Nah, kemudian ada penyerahan wali lewat telepon boleh. Pak wakil wali kesan ada yang membolehkan. Pasal wali kepada wakil. Betapa kan berselai. Karena setelah wali ini kan ketat menabihi berdua apa dengan Allah. Misalnya bapak beda dengan tidak terlaku bisa, tak bisa. Selagi beda kecuali menafat atau berilah atau berilah dengan buruk kata adil atau bapak. Mungkin berkata dengan dari kata persyaratan di dalam karena sakral kan ini. Tak ini berkembang. Maka kan ini sakral lah. Orang ini kena kebang-kebang tak lain macam tolak aku cerai kamu. Tak kala kerja aku benci. Nah boleh serius. Emosi benci. Jadi kan dari sakral perkawinan. Makanya itu bagi kita ada dibagi. Saya paling nyaman ibadah keempat ini paling nyaman. Tapi paling berat. Prosesnya aman, keempat cepat. Setengah tak dapat apa benda tadi lagi. Dia kemudian sama. Kata-kata. Tapi proses dengan persyaratan yang saya berat. Illa annahu la yaftakiru nikah dhimmiyati ila al-islam wali. Maka tidak butuh nikahnya seorang kafir dhimmi kepada wali Islam. Tidak perlu. Karena memang kafir atau non-Islam tidak butuh. Juga wala nikah amati ila adalatin sayyid. Dan tidak butuh juga walinya seorang budak atau saksi dari seorang budak tidak harus adil karena aman, tidak harus meskipun fasik untuk yang budak aman kawin boleh. Tapi kalau hurriyah kalau sampai dengan itu wajib dibutuhkan wali yang adil. Bapak Ibu saya terhormati, memang di dalam keterangan yang lain kan memang apa yang dikatakan adil, katakan ini dikatakan adil yang kemudian menjadi syarat apa namanya menjadi wali, tidak fasik. Tidak fasik ini kan berarti orang tidak pernah melakukan dosa besar, membunuh, berzina, itu fasik namanya. Jadi fasik ini kan dia mengaku tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, terutama dosa besar, dosa kecil. Jadi pembunuh, berzina itu dia kan dengan fasik, maka tidak layak untuk menjadi wali. Tapi memang pendapat imam lain memang masih membolehkan ada yang apa ketika sudah tidak ada yang adil maka fasik pun boleh. Selagi masih ada yang adil maka fasik tidak boleh. Wa ulal walatil adapun paling utamanya wali. Nah ini urut-urutannya ini. Pertama adalah al-abu, bapak cilik. Maka ini
wali yang memperboleh sah paksa anak untuk kawin dengan siapa terserah, paksa nikah boleh, tapi kepada bikar. Kemudian anak peraban, kemudian orang tua menyarikan, anaknya tak senang, paksa sah. Nabi peraban yang memaksa siapa? Bapaknya, karena bapaknya itu di dalam fikih nikah wali mujbir, selain dan mama dengan maka boleh maksa. Tapi untuk yang janda sayyid tidak boleh. Sudah haknya dia untuk memilih siapa. Nabi pun janda masih pernah kawin, tapi masih peraban oleh sebuah maksa. Artinya sah gitu, tanpa harus persetujuan anak yang peraban. Orang tua sendiri bapaknya boleh memaksakan dia kawin dengan si A. Pada dimin kan seperti itu kan, dimin kan yang mengatur perkawinan kan support anak mangke kan milih dimin, milih support kan tak cocok, nggak seperti itu. Sumal jad itu kemudian kakek. Siapa jadi itu abul? Bapaknya bapak. Sumal akhu, kemudian saudara laki-laki lil ab. Berarti apa nih? Paman. Sumal lil ab wal ukhi. Jadi saudara bapak yang syakik, seibu sebab muntada sebut sumal akhu lil ab. Sumal akhu lil ab. Kemudian muntada saudara kandung dari bapak. Jadi saudara kebendul itu diabdi. Diab ini kan berarti lain ibu tadi. Satu bapak kami juga ada yang katakan ini. Kami juga ada. Pertama di Imran, nomor 2 Imrin. Bisa kedua. Berarti Imrin sama Imran ini kan nama saudara di A. Kemudian muntada saudara laki-laki yang sebapak, summa ibnul akhil ab, anaknya saudara yang liab, anaknya saudara yang penakan. Anaknya saudara cuma ibnul akhil abi wal um, anaknya saudara laki-laki yang seibu sebab apa nih kan? Penakan. Sepupu penakan. Kemudian summal ibnul akhil ab, kemudian anaknya saudara laki-laki yang sebapak. Anaknya anaknya laki-laki saudaranya anaknya saudara laki-laki. Jadi berarti anak saudara laki-laki berarti penakan kan diberi penakan. Summal amu, kemudian paman. Summal ibnuhu, kemudian anak lakinya paman. Jadi kan itu sepupu. Anak laki sepupu nikah, orang menikahkan sepupu tapi juga oleh menjadi wali. Nikah hebat, nikah wali terakhir tingkatan terakhir nikah sepupu. Muntah nikah guru wali hakim. Jadi urutan terakhir nikah anak paman dari sepupu nikah boleh kami sepupu, tapi juga boleh menjadi wali. Muntah dia boleh guru oleh sepupu nikah menjadikan wali ke sepupu najibi, padahal oleh itu dinikahi. Semua ibnu ala hadar hadis, kemudian sampai berurutan ke bawah.
bahwa untuk perkawinan tetap wali itu menjadi syarat mutlak. Cuma ya untuk memilih calon itu orang tua tidak boleh memaksa. Jadi posisi wali menjadi toh bagi anak yang masih perawan. Tapi tidak boleh memaksa anak yang sudah pernah kawin untuk kawin siap kepada sini. Tapi kalau wali tetap tanda dan kawin TV lalu saya tetap yang mengawinkan janda itu adalah wali. Mau tanya lebih, wali hakim sami urusan wali tidak hanya berlaku kepada baik yang sudah kawin atau yang tidak pernah kawin. Saya kira itu sekarang semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bima radhatihim wa dinal husna